Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Senantiasa jaga kesehatan ya, dan jangan pernah keluar rumah jika tidak ada hal yang penting. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Amelia Kesara Putri. Di sini kita akan belajar tentang materi neraca lajur, melanjutkan dari materi yang kemarin dari Ibu Siti, yaitu tentang ayat jurnal penyesuaian. Hari ini kita akan belajar tentang neraca lajur. Mohon disimak materinya ya. Kita masuki materi yang pertama, yaitu pengertian neraca lajur. Apa sih yang dimaksud dengan neraca lajur? Neraca lajur adalah kertas yang terdiri atas kolom-kolom yang digunakan untuk memberikan data tentang saldo setiap rekening, jumlah yang dibutuhkan, memberikan data yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan. Pada dasarnya, neraca lajur atau disebut juga dengan kertas kerja ini adalah lembar kertas dengan kolom-kolom yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data-data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan membuat laporan dengan cara sistematis. Yang kedua, yaitu fungsi dari neraca lajur. Yang pertama adalah meringkas dan menggolongkan data keuangan. Dengan dibuatnya neraca lajur, kamu bisa melakukan penggolongan dan meringkas data yang berisi akun keuangan pada perusahaan dengan jauh lebih mudah, sehingga data keuangan akan lebih mudah untuk dilihat dan digunakan untuk keperluan selanjutnya. Selain itu, data yang ringkas akan membantu menunjukkan informasi yang dibutuhkan tanpa melalui proses yang panjang. Selanjutnya, memeriksa data yang dicatat. Nah, adanya pencatatan menggunakan neraca lajur ini juga bisa membantu kamu memeriksa kembali data pada pencatatan sebelumnya, terutama pada neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Yang ketiga adalah membantu penyusunan laporan keuangan. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa pencatatan dengan neraca lajur akan membantu proses pembuatan laporan keuangan. Hal ini karena neraca lajur sudah mencakup rangkuman data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga ini akan memudahkan dan menghemat waktu pembuatan laporan keuangan. Yang terakhir, fungsi neraca lajur adalah menunjukkan bahwa perusahaan telah menjalankan prosedur. Dengan penggunaan neraca lajur ini, berarti perusahaan telah menunjukkan bahwa mereka telah menjalani prosedur pencatatan keuangan dengan prosedur yang benar dan juga sesuai. Next, kita lanjut untuk tujuan neraca lajur. Jadi, ada beberapa tujuan dibuatnya neraca lajur ini. Yang pertama, yaitu untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, untuk melihat perkiraan yang terjadi dalam kegiatan perusahaan, sehingga pihak manajemen dapat mengontrol setiap pengeluaran perusahaan dalam menunjang kegiatan atau operasinya. Yang ketiga, untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian, sehingga persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang normal menjadi lebih sistematis. Yang terakhir, untuk mempermudah pencarian kesalahan yang mungkin dilakukan di jurnal penyesuaian. Kita masuki materi selanjutnya, yaitu apa saja isi dari worksheet atau neraca lajur ini. Neraca lajur tersebut haruslah disusun berkolom-kolom, dan untuk perusahaan jasa biasanya terdiri dari 10 kolom. Apa saja? Yang pertama yaitu kolom neraca saldo, yang terdiri dari kolom debit dan kredit. Kolom jurnal penyesuaian yang terdiri dari kolom debit dan kredit. Kolom selanjutnya adalah kolom neraca saldo setelah disesuaikan yang terdiri dari kolom debit dan kredit. Prosesnya adalah dengan mengurangi atau menjumlah atau disebut dengan menselisihkan tiap nominal akun yang ada pada kolom neraca saldo dengan akun yang ada pada kolom jurnal penyesuaian. Di sini, jika pada kolom neraca saldo di akun debit dan kolom jurnal penyesuaian ada saldo akun yang di kolom debit juga, maka cukup ditambahkan dan masukkan ke kolom debit di neraca saldo setelah disesuaikan. Begitu pula seterusnya sesuai dengan rumus-rumus yang telah Ibu sediakan. Next, kolom laba rugi yang terdiri dari kolom debit dan kredit. Nah, di sini kita hanya perlu memindahkan akun-akun yang terdiri dari pendapatan dan juga
akun beban, pendapatan di kredit, dan beban di debit. Selanjutnya yaitu kolom neraca akhir yang terdiri dari kolom debit dan kredit. Nah, pada kolom ini semua akun di neraca setelah disesuaikan disalin ke kolom neraca akhir kecuali beban dan pendapatan yang terdapat di kolom laba rugi. Selanjutnya, kita akan melihat format atau bentuk dari neraca lajur ini. Bagaimana bentuknya? Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi bahwa ada 10 kolom utama dalam neraca lajur, yaitu neraca saldo yang terdiri dari debit dan kredit, jurnal penyesuaian yang terdiri dari debit dan kredit, neraca saldo setelah disesuaikan yang terdiri dari debit dan kredit, laba rugi yang terdiri dari debit dan kredit, dan neraca yang terdiri dari debit dan kredit. Kita langsung saja masuk ke contoh soal dan langkah-langkah menyelesaikan neraca lajur ini. Nah, di sini ada neraca saldo dari Salon Abadi Angkasa Jaya. Nah, bisa kita lihat di sini akun-akun dan saldo-saldonya. Bisa kita lihat di sini bahwa antara debit dan kredit itu balance ya. Next. Nah, ada 4 data penyesuaian di akun pada Salon Abadi Angkasa Jaya ini. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari bagaimana menyusun jurnal penyesuaian dengan Ibu Siti. Tentunya sudah memahami bagaimana cara penyusunannya. Nah, berikut telah disediakan jurnal penyesuaian yang telah diselesaikan pada Salon Abadi Angkasa Jaya ini. Nah, kita masuki langkah pertama. Langkah pertama itu isilah kolom nomor akun atau ref, lalu nama akunnya beserta saldo akun ke neraca saldo. Nah, kalian cukup memindahkan saldo-saldo akun tadi ke kolom di neraca lajur ini. Jadi cukup dipindahkan seperti yang sudah ada di tampilan video ini. Bisa dilihat step-stepnya. Oke, kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu mengisi kolom jurnal penyesuaian. Tadi kolom jurnal penyesuaiannya juga sudah Ibu sediakan, jadi tinggal memindahkan saja. Nah, bisa dilihat juga di video ini. Kita lanjut ke tahap yang ketiga, mengisi kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Sesuai dengan penjelasan Ibu tadi, bahwasanya mengisi kolom neraca saldo setelah disesuaikan ini sesuai dengan rumus, yaitu mengurangi atau menjumlahkan atau memindahkan nominal akun pada neraca saldo dengan akun yang ada pada kolom jurnal penyesuaian. Nah, bisa dilihat di sini. Dan jika ada akun yang tidak terdapat pada akun di neraca saldo pada jurnal penyesuaian, boleh ditambahkan saja di bawahnya, seperti beban perlengkapan kan tidak terdapat pada akun di neraca saldo namun ada di jurnal penyesuaian. Kalian cukup tambahkan di kolom bawah seperti yang ini ya. Nah, oke, lanjut pada tahap 4. Next, kita masuki tahap 4, yaitu mengisi kolom laba rugi. Sesuai dengan yang Ibu jelaskan tadi, bahwa pada kolom laba dan rugi ini kalian perlu memindahkan saldo-saldo akun, pendapatan di kredit, dan beban-beban di debit. Nah, jika beban-beban yang lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan pendapatan, maka perusahaan berarti sedang mengalami kerugian. Dari kolom neraca lajur ini dapat kita lihat bahwa perusahaan itu sedang mengalami kerugian karena bebannya lebih besar daripada pendapatan perusahaannya.
yaitu kerugiannya mencapai Rp120. Ini dihitung berdasarkan ribuan. Kita masuki kepada tahap 5, yaitu isi dari kolom neraca akhir. Nah, kolom neraca akhir ini kita akan memasukkan semua akun di neraca saldo yang disesuaikan, kecuali pendapatan dan beban. Nah, bisa kita lihat di sini bagaimana kita memindahkan seluruh akun-akun pada neraca saldo kecuali pendapatan dan beban. Semuanya dapat kita lihat hasilnya balance. Cukup sekian materi pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa setelah melihat video pembelajaran ini, kalian gabung ke room Google Meet yang telah Ibu sediakan. Kita akan mengadakan sesi tanya jawab di sana. Oke, cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.